Hai gengs, balik lagi di Event Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah gengs, Mimin udah bisa record lagi setelah kemarin tenggorokannya sangat tidak enak. Ini aja suaranya kayak masih aneh gitu. Nah akhirnya alhamdulillah banget timnas voli putri kita berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia. Yang mana emang ini udah pas banget lah buat timnas putri voli ya. Kenapa? Karena ya emang kita masih jauh dari Vietnam dan Thailand. Makanya peringkat 3 ini udah cukup pas. Bukan berarti kita nggak pengen emas ya, pengen banget lah, tapi ya emang belum waktunya. Walaupun terakhir kali kita mendapat emas yaitu di tahun 1983, dan itu satu-satunya lagi. Karena kita masih perlu memperbaiki liga dulu dan orang-orang yang memimpin di federasi. Oke, let's go lah, kita bahas tiap pertandingan timnas putri dengan singkat. Jujur, saat melawan Malaysia, kita udah expect kalau ini bakalan menang mudah. Yang gak Mimin expect adalah sebenarnya kedua tim bermain sama-sama jelek. Pemain Malaysia main jelek, ya udahlah. Tapi jujur aja kita di game ini kurang kreatif. Setter keputusannya terlalu mudah ditebak. Bukan membela Megawati, tapi umpan Yolana itu terlalu monoton, gengs. Kalau nggak ke Pascal, ya ke Medioku. Gerget banget sumpah. Sebenarnya si Yolana ini udah baik mainnya, cuma keputusannya masih sangat meragukan. Medi bagus, Pascal juga bagus. Tapi kalau keseringan dikasih bola, kebaca lah. Itu mah anak-anak SMP juga tahu kan. Dan ini kayaknya berjalan di game-game selanjutnya seperti melawan Myanmar. Terlebih setter juga ragu-ragu ketika mau memberikan umpan back attack. Padahal pengalaman Mega itu bagus banget untuk dijadikan satu tumpuan dan variasi. Sayang aja belum dimaksimalkan. Walaupun sebenarnya Mega mencetak cukup banyak poin, tapi ya tingkat keberhasilan serangannya itu tergolong cukup rendah. Apalagi kalau kita hitung dari 5 permainan atau 5 game. Nah yang paling terlihat adalah penampilan gemilangnya Sinesia. Keren bro anak muda ini. Serve-nya akurat dan cepat. Spike-nya juga ngeri. Tipe-tipe Isoyong lah. Cuma kayaknya dia masih belum terlalu mateng. Dan walaupun banyak kekurangan ya, pada akhirnya ya Indonesia berhasil menang telak atas Malaysia maupun Myanmar. Skornya tuh sama-sama 3-0. Nah lawan berat akhirnya ditemui ketika melawan Vietnam yang sangat menguasai pool ini. Anak asuhan Pak Marco Sugiyama bisa dibilang kaget lah. Habis lawan yang enteng-enteng langsung wush berat. Walaupun sebenarnya meskipun skornya juga kalah ya 3-0, namun Indonesia sendiri masih bisa memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan, baik melawan Vietnam maupun menghadapi Thailand di semifinal. Vietnam tuh masih terlalu OP, masih, cuma bukan berarti Indonesia tanpa perlawanan. Tetap melawan, cuma susah. Receive masih belum baik, serve ya standar bahkan kadang kurang. Semangat juang, motivasi dan refleksnya ini juga kurang bagus. Dan ini benar-benar berhasil dimanfaatkan Vietnam dengan baik hingga berhasil menjadi juara pool ini. Kelihatan banget lah kalau kita tuh masih cukup kurang dan masih di bawah Vietnam agak jauh. Karena secara kerjasama kematangan Vietnam ini udah terlihat sangat jelas kematangannya, persiapannya juga jelas. Meski kalah dengan Vietnam, kita masih punya kesempatan karena menjadi runner up dan akan melanjutkan ke babak semifinal. Nah di semifinal Indonesia harus menghadapi tuan rumah Thailand as a juara pool sebelah. Seperti yang udah kita duga, Thailand sangat menguasai pertandingan. Walaupun sebenarnya Mega udah cukup sering dikasih umpan di sini dan udah cukup mengancam. Dan terbukti ya, bagus kok, memberi ancaman juga. Inilah pentingnya tandem penyerang ya. Kalau yang satu lagi mandek, maka yang satu bisa jadi opsi. Walaupun dalam sebuah set pertandingan, setter ini diwajibkan kreatif dan bisa melihat peluang. Kapan harus tip, kapan harus bola tinggi, kapan harus ke posisi 2, kapan harus ke posisi 4, kapan juga harus back attack. Makanya kalau kalian tahu satu tim yang sering juara atau permainannya bagus, ya kalian sebut mana aja lah, boleh Jepang, boleh Korea. Udah pasti setternya ini bagus. Karena mau gak mau setter ini adalah nyawa permainan di dalam sebuah tim. Nah ini setter Indonesia ini tinggal dipoles aja sebenarnya. Dan ya semifinal ini akhirnya dimenangkan oleh tim tuan rumah Thailand dengan skor telak juga 3-0. Yang mana kita tidak terlalu kecewa karena ya yang kita lawan adalah Thailand gitu ya. Dia gak jadi tuan rumah aja masih sangat OP, apalagi jadi tuan rumah.
Kemudian di perebutan tempat ketiga atau perebutan medali perunggu, Indonesia dipertemukan dengan Filipina. Dan menurut Mimin ini adalah game paling seru dari Indonesia. Karena emang Filipina maupun Indonesia ini sama-sama mengusung misi untuk mendapatkan medali terakhir dalam cabur voli putri. Keduanya sama-sama memiliki semangat juang, bahkan set pertama, ketiga, dan keempat itu terjadi dus, yang menandakan memang seketat itu game ini. Walaupun Indonesia merebut set lebih dulu di set pertama, namun Filipina berhasil merebut set kedua dengan skor yang cukup telak bahkan yakni 13-25. Barulah di set kedua dan setelahnya Indonesia bangkit lagi dan berhasil memenangkan sisa set tanpa harus melalui set kelima. Secara keseluruhan semua pemain bermain baik. Kayak ini adalah perbaikan dari game-game sebelumnya yang kita kurang puas nontonnya. Tapi game melawan Filipina ini cukup apik menurut Mimin. Kombinasi pemain muda dan senior cukup efektif juga ternyata. Mega sebagai leader juga bagus, setter juga udah mulai berani, gak ragu-ragu kayak game-game sebelumnya. Dan karena inilah timnas voli putri berhasil meraih perunggu. Dan ini menjadi perunggu ke-11 untuk Indonesia sekaligus menjadi negara dengan raihan perunggu terbanyak di ASEAN dalam sektor voli putri. Sementara satu-satunya medali emas yang pernah diraih voli putri Indonesia adalah di tahun 1983 ketika waktu itu hostnya adalah Singapura. Tapi ya ini adalah sesuatu yang bisa sangat dibanggakan karena mau bagaimanapun medali itu adalah tujuan dari sebuah pesta olahraga dan timnas Indonesia khususnya voli putri berhasil meraih salah satunya. Keberhasilan timnas voli putri tentu akan menjadi bara semangat ya untuk tim putra yang sedang berkompetisi dan mempertahankan emas. Terlebih timnas putra yang memulai gamenya di tanggal 15 kemarin ini juga udah berhasil menjadi juara grup setelah mengalahkan Myanmar dan Filipina dengan skor telak 3-0 masing-masing. Yang mana udah resmi masuk semifinal di hari Kamis besok. Nah semoga timnas putra juga berhasil meraih medali dan mempertahankan medali emas di SEA Games. Wah gak sabar buat nunggu. Nah itu dia gengs, konten kali ini singkat aja, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang mau request monggo, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Feed Station Reborn selanjutnya. See you in the next video guys, and bye bye. Trying to stay strong and fake a